Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan best friend sekalian. Sudah lama kita tidak bertemu lagi ya. Jadi kita bertemu lagi dan kali ini kita akan berdiskusi ya dan membahas terkait produk Diabite ini yang merupakan solusi alami dari penyakit diabetes. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Diabite ini merupakan suatu produk yang dibuat oleh Herbal Sehat, di mana produk ini dipelopori oleh seorang dokter yang sudah sangat ahli di bidang herbal ya. Beliau sudah menggeluti bidang herbal ini lebih dari 20 tahun, di mana dalam perjalanannya beliau ini menggabungkan ilmu-ilmu dari medis barat, medis timur, dan juga tibun nabawi. Di mana dokter tersebut adalah Dokter Zuhaida Mahfud yang saat ini sudah memiliki dua pabrik ya, di mana pabrik pertama lokasinya di Kota Tangerang, di mana di sana juga terdapat klinik Natura Medica, dan pabrik kedua berada di kawasan industri Lego. Nah, jadi kita bahas dulu ya terkait fakta-fakta dari penyakit diabetes ini ya. Ini berdasarkan data sekitar 10 tahun yang lalu ya rekan-rekan sekalian, yang mana artinya di tahun 2025 ini pasti datanya juga sudah meningkat jauh. Nah, terdapat 422 juta penderita diabetes di dunia ya menurut data dari WHO. Dan setiap 6 menit terjadi kematian terkait diabetes. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2015 ini merupakan peringkat kelima dengan penyakit diabetes tertinggi di dunia ya. Penderitanya saat itu ada 10 juta. Kalau misalnya menurut tren waktu itu setiap tahun meningkat 1 juta, berarti kemungkinan sekarang sudah ada sekitar 20 juta ya penderita diabetes di Indonesia. Nah, yang bahaya dari diabetes ini teman-teman, di mana 80% pengidap diabetes ini tidak sadar bahwa dia menderita diabetes. Seperti itu. Padahal diabetes ini adalah suatu penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Diabetes juga sering dianggap sepele oleh orang dewasa. Padahal termasuk 8 besar penyakit yang sering diderita oleh orang dewasa. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sekarang ini kan trennya banyak jajan-jajanan yang makanan-makanan dan minuman-minuman ya, terutama minuman-minuman yang manis dan tinggi gula. Dan itu sudah menjamur ya di antara kita, mungkin sering juga kita konsumsi. Jadi hal tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Nah, kemudian apa saja sih ciri-ciri dari penyakit diabetes ya? Apakah ada pada diri kita atau mungkin diri keluarga kita atau mungkin diri dari mitra-mitra kita? Nah, ciri-ciri diabetes itu yang utama yang biasanya muncul gejala awalnya itu yang pertama ada sering lapar, kemudian yang kedua sering haus dan yang ketiga ini sering BAK ya atau kencing. Sering laparnya ini jadi orang ini dia nih lapar, kemudian dia makan, tapi habis itu dia tetap merasa lapar. Jadi sering merasa lapar walaupun sudah makan. Bukan bukan berarti sering lapar karena nggak makan ya, tapi para pengidap diabetes ini biasanya dia sudah makan, tapi kok rasanya lapar, lapar, lapar terus seperti itu. Kemudian sering haus, sama kejadiannya, jadi sudah minum tapi kok masih haus, minum lagi kok masih haus lagi. Jadi kehausan yang tidak normal gitu ya. Dan kemudian yang sering BAK, terutama BAK-nya di malam hari. Seringnya tuh bisa dalam semalam itu penderita diabetes ini pipisnya lebih dari 10 kali seperti itu. Jadi memang sering sekali bolak-balik ke kamar mandi hingga terbangun dari tidur seperti itu. Nah, tiga hal itu adalah gejala awal dari diabetes yang benar-benar harus kita waspadai. Nah, kemudian bisa juga disertai dengan gejala-gejala lain seperti berat badan turun drastis, sering sering lelah atau letih, kemudian sering tidur atau mudah mengantuk, luka yang tidak kunjung sembuh atau biasanya awalnya kita sebut ulkus diabetes ya, kemudian lama-lama bisa menjadi gangren. Kalau sudah warnanya biasanya sudah kehitaman ya. Dan kemudian kalau misalnya sudah parah, kemudian menyerang mata bisa menyebabkan pandangan menjadi buram hingga buta ya. Itu orang-orang yang memiliki faktor resiko dari penyakit diabetes. Jadi orang-orang yang memiliki faktor resiko dari penyakit diabetes, di mana faktor-faktor tersebut adalah salah satunya hal-hal yang ada di slide ini, maka mereka harus lebih waspada terkait penyakit diabetes ini, harus lebih menjaga diri, ya.
Yang pertama, orang-orang yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Tapi ini untuk keluarga-keluarga yang istilahnya satu garis ya, teman-teman. Misalnya orang tua, kakek nenek, seperti itu. Jadi keluarga yang langsung ya. Ini meningkatkan resiko diabetes. Kemudian orang-orang yang obesitas atau kelebihan berat badan. Ini dapat meningkatkan resiko diabetes, khususnya diabetes tipe 2. Terkait tipe-tipe diabetes nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat. Jadi pola makan yang tinggi lemak, tinggi minyak gitu ya, tinggi gula, ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes, di mana faktor nomor 3 ini berhubungan dengan nomor 2 ya teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat ini usia, di mana umumnya semakin bertambah usia, maka resiko penyakit diabetes ini semakin meningkat, terutama ketika usia di atas 40 tahun. Nah, yang kelima nih kita sering kurang aware ya, tidak sadar kayak nggak ngeh. Padahal ternyata tingkat stres itu juga mempengaruhi kadar gula dalam tubuh. Jadi semakin tinggi tingkat stres seseorang, maka dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh dan dapat meningkatkan resiko dari diabetes. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait fakta-fakta diabetes, kemudian gejala-gejala diabetes. Nah, sebenarnya apa sih diabetes itu ya? eh, Mungkin kita sering dengar diabetes nih penyakit gula, penyakit kencing manis, seperti itu ya. Nah, itu istilah awam dari diabetes. Nah, kalau untuk pengertiannya, jadi diabetes ini suatu penyakit menahun, jadi dia penyakit yang memang bertahun-tahun ya, jadi sudah tertumpuk sejak muda mungkin ya, yang ditandai oleh kadar glukosa darah atau gula darah yang melebihi nilai normal. Jadi di dalam pembuluh darahnya itu banyak gulanya gitu ya. Nah, bagaimana cara memastikan nilai dari gula darah itu bisa dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS atau gula darah puasa atau GDP. Nah, gula darah sewaktu ini jadi diambil tanpa puasa ya, tanpa puasa. Jadi langsung saat itu juga. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke misalnya ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit mau cek gula darah tapi belum puasa, itu berarti namanya cek gula darah sewaktu. Normalnya di bawah 200 miligram per desiliter. Untuk gula darah puasa sesuai dengan namanya GDP ini diperiksa setelah puasa ya. Puasa ini maksudnya bukan puasa Ramadan, tapi puasa tidak ada asupan gula dalam kurun waktu minimal 8 jam. Jadi biasanya kalau sama dokter disuruh periksa gula darah itu biasanya dikasih tahu, Pak, Bu, nanti 1 hari sebelum periksa jangan makan setelah jam 8 malam ya gitu. Terus paginya jangan sarapan sampai diperiksa gula darahnya biasanya gitu. Tapi masih boleh minum air putih ya. Nah, normalnya gula darah puasa ini kurang dari 126 miligram per desiliter. Gimana sih cara ngecek GDS dan GDP ini? Cara yang paling sederhana mungkin dari teman-teman juga sudah ada yang punya alatnya ya. Ini seperti gambar di sebelah kiri ini ya. Jadi nanti ditusuk sedikit di ujung jari, kemudian langsung ditempelkan ke alat ini, maka alatnya akan membaca berapa kadar gula darah teman-teman sekalian. Atau bisa juga dengan diambil darah ya di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini dia tipe-tipe diabetes ya. Ada banyak di antaranya adalah yang ada di slide ini yang paling sering terjadi dan paling familiar ya. Yang pertama ini diabetes tipe 1 yang seringkali merupakan faktor keturunan karena tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin lagi dan direkomendasikan untuk menggunakan insulin. Nah, kemudian ada diabetes tipe 2. Ini merupakan kombinasi faktor keturunan dan lingkungan ya. Jadi bisa memang didapatkan karena pola hidup yang tidak baik ya. Jadi sel-sel tubuh ini menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin dan ini merupakan diabetes yang sering ditemui. Faktor resikonya usia lebih dari 40 tahun, kegemukan, dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian ada diabetes gestasional ya, di mana ini disebabkan oleh perubahan hormon saat hamil. Biasanya ketika sudah melahirkan, gula darahnya akan kembali normal. Nah, ini bahaya diabetes yang tidak ditangani. Jadi kalau misalnya kita tidak segera eh, mengetahui kalau misalnya mungkin diri kita atau saudara kita atau mitra kita ini sakit diabetes,
Khawatirnya penyakit diabetes ini akan semakin bertambah parah tanpa kita ketahui dan terjadilah komplikasi atau hal yang lebih buruk yang tidak kita inginkan. Jadi rekan-rekan sekalian, diabetes ini dapat merusak dinding pembuluh darah ya, secara bahasa mudahnya ya. Jadi ketika yang pembuluh darah yang rusak adalah di bagian otak, maka dapat meningkatkan risiko stroke. Kemudian apabila yang rusak di bagian mata, dapat menyebabkan penglihatan kabur atau retinopati diabetes ya namanya biasanya. Atau misalnya pembuluh darah yang rusak di bagian jantung dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner atau di bagian ginjal juga dapat meningkatkan risiko gagal ginjal. Kemudian selain di pembuluh darah, gula darah yang tinggi ini juga dapat mempengaruhi saraf-saraf ya, rekan-rekan sekalian, dapat menyebabkan neuropati diabetik. Biasanya yang gejala awalnya tuh kebas-kebas atau kesemutan di tangan dan kaki. Kemudian pada jangka waktu panjang juga dapat menyebabkan kepikunan. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah tabel konversi ya. Jadi kalau misalnya kita mau menilai berapa sih gula darah kita dan seberapa kita harus waspada gitu ya. Nah, jadi ini dibandingkan antara gula darah sewaktu, nih ya, rekan-rekan sekalian, mean blood sugar paling kiri, kemudian HbA1c ya. HbA1c atau hemoglobin A1c ini juga adalah salah satu tolak ukur untuk mengecek kadar gula darah. Tapi berbeda dengan GDP dan GDS, kalau HbA1c ini untuk mengecek kadar gula darah jangka panjang, tapi yang telah lalu. Jadi kadar gula darah 3 bulan terakhir seperti itu. Biasanya pemeriksaan HbA1c ini rutin dilakukan dengan saran dari dokter untuk menilai kepatuhan minum obat dan berapa sih sebenarnya rata-rata kadar gula darah 3 bulan terakhir. Nah, jadi untuk orang-orang dengan GDS di bawah 120 ya, atau setara dengan HbA1c kurang dari sama dengan 6, ini gula darahnya masih dalam kondisi bagus ya, jadi tidak diperlukan pengobatan tertentu gitu ya. Kemudian gula darah 120 hingga 200 atau setara dengan HbA1c kurang dari sama dengan 8, ini merupakan borderline ya, jadi udah harus waspada. Seperti itu ya. Udah harus waspada, udah harus mulai kurang-kurangin lah gulanya ya, kurang-kurangin lah jajannya gitu ya. Nah, kemudian untuk orang-orang dengan gula darah dari 200 sampai 250 atau kurang lebih setara HbA1c 9 sampai 10, ini sudah mulai memburuk ya, kondisi gula darahnya sudah mulai meningkat, sudah benar-benar mulai harus membatasi makan dan biasanya sudah disarankan untuk memulai pengobatan. Untuk kadar gula darah di bawah 315 ya atau HbA1c sekitar 11 hingga 12, ini sudah sangat tinggi kadar gula darahnya ya. Biasanya mungkin di sini sudah mulai eh, benar-benar dibatasi makannya, bahkan biasanya udah nggak makan nasi lagi, udah nggak makan gula lagi gitu ya. Nah, kemudian obat-obatannya biasanya udah double. Nah, kemudian untuk 315 ke atas atau HbA1c lebih dari 12, ini sudah sangat berbahaya ya. Biasanya di sini udah mulai menggunakan insulin, kemudian ini udah mulai waspada terkait mungkin penyakit-penyakit lain yang muncul akibat gula darah yang tinggi. Gimana sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita punya resiko diabetes atau kita sebagai orang sehat supaya nggak terkena penyakit diabetes tuh kita harus gimana? Sebenarnya mungkin dari teman-teman sudah sangat familiar ya dengan hal-hal yang ada di slide di depan, jadi kita saling mengingatkan aja ya. Nah, yang pertama nih meningkatkan aktivitas fisik harian dan mengurangi perilaku sedentari atau mager ya. Perilaku mager nih mungkin mulai viral nih ketika COVID ya, karena waktu itu kita memang lagi social distancing, jadi memang banyak kegiatan di rumah, tapi ternyata mungkin banyak diantaranya yang ke bawah sampai sekarang. Nah, kita nih harus meningkatkan aktivitas fisik kita ya. Nggak usah yang berat-berat dulu, yang mudah-mudah aja, yang mudah, murah ya, dan bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Bisa dimulai dengan jalan kaki ya, yang penting rutin, konsisten gitu ya. Bisa jalan kaki sekitar 30 menit ya, sekali jalan, dan sekitar 5 sampai 6 kali seminggu gitu. Kemudian menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Ini kalau teman-teman lihat ada dua diagram piring ya atau panduan makan ya. Ini yang kiri nih isi piringku ini buat
orang-orang dengan berat badan normal dan model piring T ini untuk orang-orang dengan berat badan berlebihan atau obesitas. Nah, untuk dengan berat badan normal, piringnya ini dibagi sepertiga-sepertiga ya. Jadi sepertiganya makanan pokok, nasi, kentang, roti, dan sebagainya. Sepertiganya sayuran, sepertiganya lauk pauk dan buah-buahan. Jadi ternyata komposisi nasi dan sayur itu harus sama banyaknya. Yang baik seperti itu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman dengan berat badan berlebih ini dibagi lagi ya. Jadi setengah dari piringnya ini isinya harus buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi memang porsi paling banyak ya. Nah, kemudian seperempatnya baru nasi, roti, karbohidrat ya. Seperempatnya lagi ini lauk pauk, ikan, telur, ayam, daging, dan sebagainya. Kemudian batasi juga konsumsi gula, garam, dan lemak ya. Jadi mungkin buat kita, ibu-ibu, atau bapak-bapak atau anak-anak kos yang suka masak, jangan lupa dibatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Lemak nih biasanya yang dimaksud adalah minyak ya. Jadi kalau masak garamnya nggak usah terlalu banyak, minyaknya nggak usah terlalu banyak juga. Kemudian pertahankan berat badan ideal, istirahat yang cukup, tidak merokok dan menghindari asap rokok, dan tidak lupa kelola stres ya, karena seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, bahwa ternyata tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah, bagaimana sih cara mengatasi diabetes? Kurang lebih ini sama ya seperti di depan. Jadi melakukan perubahan gaya hidup, manajemen stres gitu ya. Bagi teman-teman yang beragama Islam mungkin bisa melakukan teknik relaksasi seperti sholat malam dan berzikir. Jangan lupa melakukan pengukuran glukosa darah secara teratur. Nah, tadi kita bahas terkait diabetes ya, penyakit diabetes dari definisi, fakta-faktanya, ciri-cirinya, gejala, kemudian eh, komplikasi-komplikasinya. Nah, sekarang kita bahas solusinya ya. Solusi alami dari diabetes adalah diabetes ya. Ini membantu untuk meregulasi kadar gula darah ya, mengatur kadar gula darah supaya tetap normal. Nah, ini bisa kita lihat ya, komposisinya Masya Allah ternyata semuanya merupakan bahan-bahan herbal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, ini untuk dosis dari penggunaan diabetes ya. Jadi perlu dipahami teman-teman, diabetes ini disarankan untuk orang-orang dengan gula darah 140 ke atas. Jadi untuk teman-teman yang gula darahnya masih 140 ke bawah atau normal atau mendekati normal atau borderline, itu belum disarankan untuk mengkonsumsi diabetes karena khawatirnya nanti akan eh, menderita hipoglikemia atau gula darahnya malah ngedrop gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman dengan gula darah 140 hingga 160 disarankan untuk konsumsi diabetes 1 sampai 2 kapsul 30 menit sebelum makan, disarankan di malam hari. Kemudian untuk teman-teman dengan gula darah 160 hingga 200 disarankan untuk minum diabetes 2 kali 2 kapsul, diminum 30 menit sebelum makan, pagi dan malam. Kalau bisa dijarakin 8 jam 8 jam ya. Jadi kalau misalnya paginya minum jam 7 pagi, malamnya juga minumnya 12 jam 12 jam. Malamnya juga minumnya jam 7 malam. Kemudian untuk teman-teman dengan gula darah lebih dari 200 disarankan untuk minum diabetes 3 kali 2 kapsul, yaitu 30 menit sebelum makan, bisa pagi, siang, malam, disarankan untuk jedanya 8 jam ya setiap ini. Kemudian diabetes ini memang harus dikonsumsi dalam jangka panjang ya teman-teman, karena namanya mengontrol kadar gula darah. Nah, ini dia komposisi dari diabetes ya yang merupakan tanaman-tanaman herbal Indonesia. Yang pertama nih mengkudu ya. Ini untuk menjaga kestabilan gula darah dengan memecah gula darah yang berlebihan di hati seperti itu. Kemudian ini yang kedua adalah brotowali untuk mencegah eh, nyeri-nyeri, kemudian kesemutan-kesemutan pada diabetes dan dapat meningkatkan sekresi insulin dan juga antioksidan. Kemudian ini yang ketiga adalah sambiloto untuk meningkatkan sekresi insulin, sensitivitas sel dan menyerap insulin. Kemudian juga menghambat gluconeogenesis dan glikoneogenesis. Ini untuk metabolisme gula darah ya. Kemudian yang keempat ini pare ya. Ini memberikan efek antidiabetik ya, dapat meningkatkan jumlah sel insula Langerhans. Kemudian yang kelima nih pegagan. Ini dapat membantu penyembuhan luka dan melindungi dari kerusakan saraf. Jadi coba ya teman-teman bayangkan ini kan
mungkin beberapa di antara tanaman-tanaman ini, mohon maaf, mungkin kalau kita konsumsi secara langsung kurang enak ya. Jadi kurang enak di mulut, kemudian kita akan susah ya kalau misalnya kita harus konsumsi satu-satu nih setiap hari. Konsumsi mengkudu, konsumsi brotowali, sambiloto, ditambah pare, pegagan setiap hari kan susah ya dan mungkin kurang enak ya. Dan mungkin karena rasa yang kurang enak jadi kita kurang semangat gitu ya. Tapi dengan diabetes ini memberi solusi, tanaman herbal ini yang walaupun rasanya kurang enak tapi manfaatnya banyak sekali langsung dirangkum dalam satu kapsul dan kita bisa merasakan manfaatnya dari sana. Jadi udah sebuah solusi yang sangat manjur lah diabetes ini ya. Nah, ini dia kenapa kita harus konsumsi diabetes tuh. Karena yang pertama terbukti menurunkan kadar gula darah secara aman dan tidak menimbulkan keadaan hipoglikemik. Yang penting dikonsumsi sesuai dosis. Yang kedua menstabilkan dan menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Kemudian yang ketiga meningkatkan sekresi insulin dan menghambat pembentukan gula darah berlebihan. Yang keempat dapat juga menangkal radikal bebas ya karena tadi ada bertolali, kemudian ada pegagan juga yang tinggi antioksidan. Yang kelima, dapat membantu penyembuhan luka ya akibat diabetes karena juga tadi ada antioksidannya. Luka-luka nih diabetes basah nih mungkin istilah awam untuk ulkus ya, ulkus diabetes atau mungkin gangren. Kemudian mencegah kerusakan organ-organ akibat diabetes ya karena gula darahnya sudah terkontrol, harapannya tidak muncul komplikasi-komplikasi penyakit lain. Yang ketujuh, membantu mengatasi kesemutan. Yang kedelapan, membantu untuk mencegah penglihatan yang kabur ya akibat diabetes. Yang kesembilan, mengandung bahan herbal yang dapat membantu penyembuhan luka dan melindungi dari kerusakan saraf. Yang kesepuluh, mampu memperbaiki sel insulin lengar. Kemudian diabetes ini juga efektif ya kerjanya teman-teman. Mungkin di lain waktu kita bisa lihat testimoni dari teman-teman yang sudah konsumsi diabetes ini ya. Jadi dalam waktu sekitar 1 jam itu bisa menurunkan kadar gula darah tuh sekitar 50 hingga 100 ya. Kemudian merupakan produk yang 100% herbal dan sudah tersertifikasi BPOM dan halal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena sudah benar-benar terjamin diabetes. Oke, baik. Mungkin dari pembahasan kita hari ini, diskusi kita hari ini, hal yang dapat saya simpulkan adalah bagi kita yang sudah alhamdulillah diberi Allah kesehatan, tidak terkena penyakit diabetes, kita harus tetap menjaga nikmat itu ya teman-teman. Jadi menjaga kesehatan kita dengan tadi meningkatkan aktivitas fisik, kemudian menjaga makan, kemudian membatasi konsumsi gula, garam, lemak, dan sebagainya. Kemudian bagi teman-teman mungkin yang sudah terkena diabetes, kita dukung selalu, kita doakan semoga lekas sembuh. Tidak lupa untuk mengubah pola hidup ya teman-teman sekalian, dan jangan lupa konsumsi diabetes. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.